Sebagai informasi akan saya sampaikan di ya P-Network ya kawan-kawan ya sekedar info ya untuk kita semua ya kawan-kawan untuk diperhatikan ya. Pi belum terdaftar atau bergabung dengan exchange atau market manapun. Pi sekarang mulai booming, jadi banyak market atau exchanger yang sengaja membuat hoax harga exchanger atau market mereka banyak penggunanya. Jadi mohon kepada semua pioner agar lebih bijak menyikapin ya untuk info ini ya kawan-kawan. Nah, satu, Pi yang asli belum mempunyai harga ya kawan-kawan. Nah, dua, Pi yang asli mempunyai blockchain sendiri. Ketiga, Pi yang asli baru diluncurkan mainnet tertutup. Keempat, Pi yang asli belum mengadakan KYC massal. Kelima, Pi yang asli tidak ada hubungannya dengan Telegram, airdrop atau bots manapun ya kawan-kawan. Yang keenam, Pi yang asli pilot terpilih yang sudah KYC duluan dan bisa melakukan uji coba transaksi P2P ya kawan-kawan, karena fitur IAT ya sudah diaktifkan dan user node dipilih oleh core team untuk KYC dan ada undangan KYC pre 100k dengan YOT random awal sudah habis. Di Ulta Pi Network yang kedua pada tanggal 14 Maret 2021, Core Team meluncurkan undangan KYC Pre 100k dengan YOT lagi dan sudah habis. Belum lama Core Team meluncurkan uji coba KYC 100 beta untuk setiap negara dan lot KYC 100 beta tersebut sudah terpenuhi. Lalu Core Team meluncurkan uji coba KYC lagi 50 per negara dan kemungkinan besar sudah terpenuhi dan masih dalam proses pengujian sistem KYC. Kemungkinan besar Core Team akan meluncurkan KYC uji coba lagi jika dianggap sistem KYC belum berjalan normal untuk digunakan dalam proses KYC massal. Tapi jika sistem KYC sudah dianggap berjalan lancar, maka Core Team akan langsung meluncurkan KYC massal. Pioner yang belum KYC, ditunggu saja KYC massal diluncurkan. Semua pioner akan bisa ikut proses KYC. 7. Pi yang asli tidak pernah meminta nomor rekening siapapun dengan cara apapun. Kedelapan, beberapa lama pioner harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumen KYC mereka. Nah, jawabannya ya kawan-kawan, waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Perintis KYC berpartisipasi dalam aplikasi KYC. Percontohan, memulai Pi browser akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi pemerifikasian manusia ada yang segera dirilis. Tujuan memiliki KYC percontohan bukan hanya sekedar perintis mendapatkan persetujuan, tapi juga untuk meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KYC, kemajuan aplikasi akan bergantung pada
Ketersediaan validator terpercaya per negara mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa pentingnya bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasikan perintis di negara mereka setelah portal validator dibuka. Begitulah kawan-kawan ya. Nah, keberhasilan jaringan Pi tidak hanya bergantung pada filosofi ya CEO atau barter ya, tetapi juga pada ukuran komunitas ya. Komunitas sangat membantu dalam membantu Pi pioner memahami apa arti Pi. Satu-satunya tujuan dari buku putih proyek dan pertanyaan yang sering diajukan adalah untuk mengajar dan membimbing para pemimpin masyarakat dalam mengkomunikasikan konsep proyek Pi dan berbagai berita tentang pioner. Cryptocurrency yang digerakkan oleh pasokan sangat meresap banyak proyek yang tidak didukung oleh ekonomi real, murni spekulasi dan jelas spekulatif. Ekonomi gelembung yang tepat sangat rapuh dan kenaikan dan penurunan harga sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar, stabilitas keuangan, pembangunan memiliki dampak besar. Nah, kawan-kawan ya, nilai konsensus di setiap negara berbeda-beda ya kawan-kawan. Nah, di Amerika sendiri itu 1 Pi nilai konsensusnya adalah 600 US dollar. Nah, di Indonesia sendiri konsensus itu ya 300 bahkan lebih ya 314 nilai konsensus di Indonesia. Di Malaysia itu sekitar nilai konsensusnya sekitar 100 ya kawan-kawan. Nah, inilah yang membuat berbeda di berbagai negara. Di Filipina itu 100 US dollar. Nah, yang tertinggi memang di Amerika ya kawan-kawan. Nah, 600 US dollar. Kalau kita perhitungkan memang kebutuhan mereka dan biaya hidup di sana itu lebih besar daripada kita ya kawan-kawan. Makanya core team ya bekerja sangat ekstra ya kawan-kawan untuk menentukan nilai 1 Pi itu berapa nantinya, karena nilai konsensus yang sekarang beredar sangat berbeda ya kawan-kawan, nggak ada yang sama. Makanya kebutuhan di tiap negara kan berbeda-beda. Nah, itulah kawan-kawan ya. Anda dengan kecepatan mendapatkan untung dari hype atau penjualan semacam ini, perilaku spekulatif, keadaan ya yang telah mengejutkan banyak negara. Keadaan cryptocurrency saat ini sebagian besar proyek lebih fokus pada perdagangan dan pertukaran untuk berpartisipasi dalam happy dan meningkatkan pengiriman dan sangat
bertahan di banyak negara. Banyak orang yang lupa bahwa mata uang tidak digunakan untuk jual beli, tetapi sebagian alat konsumsi dan pertukaran, sehingga konsep pi sangat cocok untuk kebutuhan perkembangan saat ini. Setelah pi memasuki jaringan utama, ikan bawah air dan kecepatannya perkembangannya tidak dapat melampaui banyak proyek. Apakah prospek pengembangan Bitcoin di masa depan bagus? Perintis mungkin telah menggali pi selama lebih dari 2 tahun dan waktu tersingkat mungkin hanya beberapa hari. Beberapa bersikeras menyalakan petir selama 2 tahun dan beberapa menyerah setelah beberapa hari. Banyak teman pi selama periode ini sangat kebingungan. Iya, ini kejadian sangat normal ya kan kawan, namanya manusia inginnya cepat, ya, instan, bisa kayak mendadak ya kan kawan. Nah, bagi yang tetap semangat ya, terus menambangnya, semangat petir ya kawan-kawan. Nah, oke, begitu informasinya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.